Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 8 orang pada mata kuliah Pancasila jurusan Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta. Di video kali ini kami akan mereview, menganalisis, dan memberikan solusi pada film dokumenter yang sudah kami tonton berjudul Muter Panguripan. Nah, untuk yang pertama akan menceritakan secara singkat dari film dokumenter yang sudah saya lihat. Bahwa film tersebut menyorot bagaimana kehidupan seorang petani yang kita tahu selama ini hanya sekumpulan nasi yang sudah siap untuk dihidangkan. Karena mereka dengan senang dan bahagia melakukan pekerjaan itu yang mungkin tidak semua orang mampu dan mau untuk bekerja sebagai petani. Mereka tidak mengharapkan menjadi orang yang hebat secara pejabat atau petinggi lainnya, tetapi yang mereka harapkan hanya fokus dengan lahan dan apa yang mereka tanam sehingga kelak di masa panen bisa menghasilkan hasil yang baik dan memuaskan. Untuk cerita selanjutnya akan disampaikan oleh Fuad Fajrianto. Pada Fuad Fajrianto dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan cerita dari Mbak Kezia. Setiap harinya beliau merawat tanaman padi dengan sebaik-baiknya. Beliau hanya berharap agar hasil panennya bagus sehingga bisa dijual, sebagian untuk balik modal dan sebagian lagi disimpan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pak Ngatenu sendiri sampai masa panen yang akan datang. Beliau sendiri merasa sangat senang bisa menjadi seorang petani. Bagi beliau, menjadi petani tidak perlu memikirkan sesuatu yang berkelik. Menjadi petani itu mudah, hanya perlu fokus, tekun dalam merawat tanaman dan lahan yang dimiliki. Tutur Bapak Ngatenu. Bahagianya beliau menjadi seorang petani bisa terlihat dari aura wajahnya yang menggambarkan betapa bahagianya beliau dan tulusnya beliau walaupun hanya menjadi seorang petani. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana jika petani terjadi gagal panen? Beliau menanggapi hal tersebut dengan bijaksana. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita harus sabar dengan hal itu karena bisa saja musim besok akan lebih bagus. Dan memang sudah diatur oleh Allah. Tutur Pak Ngatenu. Kami sebagai petani harus bisa menerima apabila terjadi gagal panen, jangan pantang menyerah dan harus lebih diperbaiki lagi. Insya Allah bisa menjadi lebih baik, tambah Pak Ngatenu. Sekian, terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan cerita secara singkat mengenai film dokumenter Muter Panguripan. Nah, selanjutnya di dalam film ini kan ada berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Silakan Bagas Satria, apa saja sih nilai-nilai Pancasila dalam film tersebut? Nilai-nilai Pancasila yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat dengan jelas bagaimana hubungan seorang makhluk dengan Sang Pencipta yang terjalin begitu ada dengan segala kelapangan dan ketulusan hati Pak Ngatenu dalam melakukan segala termasuk pekerjaan. Beliau tidak bisa memungkiri bahwa setiap kejadian dalam hidup ini merupakan kehendak dari Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Urusan hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya nilai Pancasila yang kedua bisa disampaikan oleh Iqbal Ridwan. Silakan. Baiklah. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagai mestinya. Dalam bidang pertanian ini, kemanusiaan ini tercermin
dari sifat kegotong royongan para petani. Mereka bergotong royong demi terciptanya sesuap nasi yang kita makan hari ini dan seterusnya. Bisa dilanjutkan oleh Al-Masud untuk nilai Pancasila yang ketiga. Terima kasih untuk waktunya. Untuk nilai Pancasila yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia. Di dalam nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Indonesia berarti mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada nilai kesatuan perilaku sikap para petani ditandai dengan adanya suatu perkumpulan antar masyarakat yang berbeda daerah, suku, dan keanekaragaman yang lain, dengan tidak mencela satu sama lain, namun dengan satu inti. Untuk sila terakhir, Muhammad Rifki, silakan. Ya, terima kasih. Untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung arti bahwa suatu pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan nilai ini dan membangun pertanian desa atas dasar daulat rakyat desa. Misalnya dengan adanya lembaga-lembaga yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan di pedesaan dengan mengedepankan saran kesepakatan rakyat di pedesaan. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara ilmiah dan batiniah. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan ini tercermin dari sikap para petani yang menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan begitu, kita semua masih bisa merasakan nasi yang berasal dari tanah sendiri, bukan lagi nasi dari beras impor. Namun tidak dipungkiri bahwa sekarang ini banyak beras impor yang masuk ke negara kita dengan dalih kurang mencukupi beras lokal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk Adifa Cahya Muslim, bagaimana sih pendapat Anda mengenai analisis kelompok kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia? Silakan Adifa. Iya, terima kasih. Kebijakan pemerintah berencana untuk melakukan revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan. Hal ini juga menjadi fokus pemerintah di dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan, yaitu dengan membangun kawasan pangan berskala luas atau food estate dan memastikan bahwa distribusi pangan dari hulu ke hilir tidak mengalami hambatan. Itu saja dari saya. Oke, bisa dilanjutkan kepada Ismail Zulfia ya. Bagaimana sih pendapat tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia menurut Mbak Isna sendiri bagaimana? Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Anto. Salah satu target yang telah dicapai yaitu meningkatkan indeks nilai tukar petani atau biasa disebut NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN sebesar 102 sampai 104. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani terhadap nilai yang dibayarkan oleh petani. Begitu juga dengan pengertian dari nilai tukar nelayan. Jika nilai NTP dan NTN kurang dari 100,
Hal itu berarti bahwa pendapatan yang diterima petani lebih sedikit dibandingkan terhadap pengeluaran yang harus dibayarkan oleh petani. Nilai MPP Juni 2020 naik sebesar 0,13% menjadi 99,60. Namun, nilai MPP tersebut masih berada di bawah 100. Hal ini mengindikasikan bahwa selama Juni 2020, pendapatan yang diperoleh oleh petani lebih sedikit dibandingkan terhadap pengeluaran yang harus dibayarkan oleh petani. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan analisis atau solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia dengan lahan yang semakin lama semakin habis. Menurut saya tantangan yang pasti dihadapi para petani adalah berkurangnya lahan yang setiap tahun semakin menyempit, di mana berkurangnya lahan pertanian tersebut tiada lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri. Dikarenakan jumlah masyarakat yang semakin banyak, solusi dari permasalahan tersebut adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Iqbal Ridwan, silakan. Baik, terima kasih. Cara yang bisa dilakukan untuk solusi adalah pemerintah mengajak perguruan tinggi serta pihak swasta mengadakan dan melakukan penelitian serta riset. Hasilnya, menemukan bibit unggul baru yang tahan lama serta memiliki masa tanam yang pendek, tapi hasilnya produksinya tinggi. Baik, terima kasih. Menurut saya, dengan teknologi tepat guna yang canggih, harus diperhatikan agar ongkos yang dikeluarkan petani tidak mahal. Karena kalau menanam jagung dengan menggunakan alat atau mesin pun tepat guna, otomatis ongkos bisa ditekan karena tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Ongkos bisa ditekan, hasil produksi terus meningkat, otomatis pendapat dan penghasilan petani bertambah serta kualitas hidupnya pun akan semakin baik dan sejahtera. Oke, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Fuad Fajrianto bagaimana untuk solusi. Baik, terima kasih. Untuk masa depan pertanian di Indonesia yang masa depan Indonesia di tengah lahan yang makin sempit, mungkin karena banyaknya industri yang ingin berdiri di lahan pertanian yang harganya mungkin agak murah, dan sedangkan untuk kalangan muda yang enggan untuk menjadi petani dikarenakan berpikir apabila menjadi bertani itu hal yang kotor, dan terlebih lagi gengsi untuk menjadi petani. Terima kasih. Untuk teman-teman lainnya, apabila ada yang ingin berargumentasi atau mengasih solusi, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya, solusi lahan tanam yang semakin sempit. Untuk di masa sekarang, di masa modern, mungkin sudah ada teknologi bertanam dengan cara hidroponik. Hidroponik itu membutuhkan waktunya cepat dan juga lahannya yang efisien gitulah. Nah, sedangkan sistem hidroponik itu menggunakan sistem air tanpa menggunakan tanah. Sekian, terima kasih. Mungkin untuk Mbak Isna bisa berargumentasi atau memberikan solusi, silakan. Baik, solusi menurut saya yaitu bisa kita ambil untuk masa sekarang ini adalah dengan memajukan teknologi di bidang pertanian, sehingga para petani akan merasa sangat terbantu dengan begitu pekerjaan mereka akan semakin ringan. Nah, dalam pengembangan teknologi ini, kita memerlukan banyak anak muda yang ahli di bidang pertanian sekaligus ahli di bidang teknologi. Begitu. Selanjutnya dipercaya Muslim bisa untuk berargumentasi, dipersilakan. Ya, pendapat saya mengenai perkembangan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin sempit.
dan anak muda yang akan bekerja di sektor pertanian, yaitu dengan memajukan di sektor teknologi. Apabila teknologi di Indonesia itu semakin canggih, maka tidak menutup kemungkinan anak muda di Indonesia atau generasi bangsa banyak meminati bidang pertanian. Itu sih dari saya. Lanjut kepada Muhammad Riki untuk memberikan solusi. Persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya solusinya sektor pertanian saat ini yang perlu dibantu yaitu sektor adaptasi teknologi pertanian, karena masih banyak dari petani yang modal terbatas dan kesulitan dalam investasi teknologinya. Generasi baru juga berperan sebagai penggerak inovasi baru terhadap pertanian. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman atas partisipasinya untuk video kali ini. Mungkin cukup ya. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.